Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh PJJ kelas 4 sekolah dasar. Hari ini anak-anak akan belajar matematika, yaitu membandingkan pecahan. Apakah anak-anak sudah siap? Bagus. Anak-anak yang hebat selalu siap untuk belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat 1. Menjelaskan berbagai bentuk pecahan, pecahan campuran, desimal, persen, dan hubungan di antaranya. 2. Mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan, pecahan campuran, desimal, persen, dan hubungan di antaranya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah dengan sikap yang baik. Gambar ini menunjukkan sikap berdoa yang baik, yaitu mengangkat kedua tangan, menundukkan kepala, berdoa dengan khusyuk. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah berdoa, marilah kita memberi penghormatan kepada bendera merah putih, seperti yang dilakukan Jenderal Sudirman ini. Berdirilah dengan sikap sempurna. Rapatkan tumitmu. Kedua tangan lurus di samping badan, menggenggam. Ayo semuanya berdiri. Semuanya, siap, gerak. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bagus. Silahkan boleh duduk untuk melanjutkan belajar. Sebelum kita belajar membandingkan pecahan, mari kita membandingkan benda yang utuh dulu ya. Budi mempunyai sebuah apel dan Nia mempunyai sebuah apel. Apel siapakah yang lebih kecil? Dari gambar ini terlihat jelas ya bahwa apel Nia lebih kecil daripada apel Budi. Mari kita lanjutkan. Berapa banyak donatnya Alif? 1, 2, 3. Benar. Alif mempunyai 3 buah donat. Berapa banyak donatnya Iban? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Iban mempunyai 6 buah donat. Siapakah yang mempunyai donat lebih banyak? Iban mempunyai donat lebih banyak daripada Alif. Ali dan Mustafa memelihara ayam di belakang rumahnya. Ayam siapakah yang lebih banyak? Dari gambar ini terlihat bahwa ayam Ali jumlahnya 6. Ayam Mustafa jumlahnya 6. Maka
ayam Ali sama banyaknya dengan ayam Mustafa. Anak-anak, perhatikanlah tanda membandingkan ini ya. Yang berwarna merah itu artinya lebih besar dari ya. Tanda yang berwarna biru itu artinya lebih kecil dari. Kemudian tanda yang berwarna hijau itu artinya sama dengan ya. Diingat-ingat ya. Sekarang mari kita belajar membandingkan pecahan biasa. Ada pecahan 1/5 dan 3/5. Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Ada yang tahu? Tanda membandingkan yang mana yang tepat untuk mengisi titik-titik ini? Ini dia jawabannya. 1/5 lebih kecil daripada 3/5. Lihatlah lingkaran di sebelah kanan ini ya. Lingkaran yang kiri itu dibagi menjadi 5 bagian ya. 1/5 itu bagian yang berwarna hitam itu. Yang hitam itu nilainya 1/5, 1 dari 5 bagian. Sekarang lingkaran yang kanan adalah yang berwarna hitam adalah 3 dari 5 bagian. Perhatikan warna yang berwarna hitam ya. 1/5 lebih kecil dari 3/5. Mari kita lanjutkan membandingkan pecahan biasa. 16/20 dengan 7/20. Manakah yang lebih besar? Tanda membandingkan mana yang tepat untuk mengisi titik-titik ini? (16/20) lebih besar dari 7/20 ya. Lihatlah bagian yang berwarna hitam dalam lingkaran ini. 16/20 itu ditunjukkan oleh lingkaran yang kiri. Ada 16 bagian yang berwarna hitam ya. Kemudian 7/20 itu ditunjukkan oleh warna hitam lingkaran sebelah kanan ya. Ada 7 bagian dari 20 bagian semuanya. 16/20 lebih besar dari 7/20. Sekarang bagaimana dengan pecahan yang penyebutnya berbeda? Seperti contoh ini. Ada pecahan 1/2 dan 1/3. Manakah yang lebih besar? Ada yang tahu? Ini dia jawabannya. 1/2 lebih besar daripada 1/3. Lihatlah lingkaran di sebelah kanan ini ya. 1/2 ditunjukkan oleh bagian lingkaran yang berwarna kuning. 1/3 ditunjukkan oleh bagian lingkaran yang berwarna kuning itu ya. Dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa 1/2 lebih besar daripada 1/3. Latihan membandingkan pecahan biasa. 2/5
dan 3/4. Manakah yang lebih kecil dari pecahan ini? Dua per 5 lebih kecil daripada 3/4. Lihatlah bagian lingkaran yang berwarna kuning. 2/5 nilainya sebesar bagian yang berwarna kuning itu. Dan 3/4 nilainya sebesar bagian yang berwarna kuning itu. Jadi 2/5 lebih kecil daripada 3/4. Mari kita lanjutkan membandingkan pecahan campuran ya. Ada pecahan 2, 3/50 dan 2/25 ya. Manakah pecahan ini yang lebih kecil? Pecahan 2, 3/50 sama dengan 103/50 ya. Penyebut 50 kita jadikan penyebut 100 ya. 50 kali 2 sama dengan 100. Lihat tanda panah warna biru. Jika penyebut dikalikan 2 maka pembilang dikalikan 2. 103 kali 2 sama dengan 206. Lihat tanda panah warna merah. Maka kita dapatkan 206/100 ya. Baik, per 100 itu dapat kita rubah menjadi bentuk persen. 206/100 sama dengan 206%. Pecahan yang bawah 2/25 itu sama dengan 52/25 ya. Penyebut 25 kita jadikan penyebut 100 ya. 25 kali 4 sama dengan 100. Lihat tanda panah warna biru. Jika penyebut dikalikan 4 maka pembilang dikalikan 4. 52 kali 4 sama dengan 208. Lihat tanda panah warna merah. Maka kita dapatkan 208/100 sama dengan 208%. Sekarang lihat tanda persegi berwarna merah itu ya. 2/3/50 itu sama dengan 206%. 2/25 sama dengan 208%. Jadi 206% itu lebih kecil dari 208%. Maka 2/3/50 lebih kecil daripada 2/25. Mari kita lanjutkan latihan membandingkan pecahan desimal. 2,9 2,35 ya. Manakah yang lebih besar dari pecahan desimal ini? Untuk membandingkan pecahan desimal, maka kita harus mengetahui nilai tempat dari angka desimal itu ya. 2 itu adalah satuan, nilainya 2 ya. Satu angka di belakang koma itu persepuluhan. Nilainya 9/10 dan 3/10 ya. Kemudian angka 5 itu adalah perseratusan. Nilainya 5/100 ya.
Nah, sekarang perhatikan angka 9 dan 3 ini ya. 9 dan 3 itu adalah persepuluhan. Ada 3/10 dan 9/10. Manakah yang lebih besar? Betul ya. 9/10 lebih besar daripada 3/10. Maka 2,9 itu lebih besar daripada 2,35. Mari kita lanjutkan latihan membandingkan pecahan berbeda bentuknya ya. Ada pecahan 3/4 dan pecahan 25%. Ini bentuknya berbeda ya, atau jenisnya berbeda. 3/4 adalah pecahan biasa, 25% adalah pecahan persen ya. Manakah yang lebih besar dari kedua pecahan ini? Jika pecahan itu berbeda bentuk atau berbeda jenis, maka caranya adalah pecahan yang berbeda jenis itu harus dirubah menjadi pecahan yang sama jenisnya ya. 3/4 titik-titik 25% ya. Nah, kali ini anak-anak akan merubah persen menjadi bentuk pecahan biasa ya. Lihat langkah di sebelah kanannya. 25% itu artinya 25/100 ya. Kita sederhanakan, 25 dibagi 25 sama dengan 1 ya. Jika pembilang dibagi 25, maka penyebut juga dibagi 25. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Maka 25% itu sama dengan 25/100 sama dengan 1/4 ya. Sekarang penyebutnya sudah sama, 3/4 dan 1/4. 3/4 lebih besar daripada 1/4. Dalam contoh ini, pecahan 3/4 akan kita rubah bentuknya menjadi persen ya. Ingat, persen itu per 100. 3/4 penyebut 4 kita rubah menjadi penyebut 100. 4 kali 25 sama dengan 100. Lihat tanda panah warna biru. Jika penyebut dikalikan 25, maka pembilang dikalikan 25. 3 kali 25 sama dengan 75. Lihat tanda panah warna merah. Sekarang kita dapatkan 75/100 sama dengan 75%. 3/4 sama dengan 75%. 75% dan 25% mana yang lebih besar? Betul. 75% lebih besar daripada 25%. 3/4 lebih besar daripada 25%. Ada pecahan 0,7 dan 4/10. Manakah pecahan yang mempunyai nilai lebih besar? Dalam contoh ini, pecahan 4/10 kita rubah dulu menjadi bentuk desimal ya. Per 10 itu artinya ada satu digit angka di belakang koma ya. Maka 4/10 sama dengan 0,4 ya. Sekarang semuanya sudah bentuk desimal, 0,7 dan 0,4. Maka 0,7
lebih besar daripada 0,4. 7/10 lebih besar daripada 4/10. Dalam contoh ini 0,7 akan kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa ya. 0,7 itu artinya ada satu angka di belakang koma, artinya per 10 ya. 0,7 sama dengan 7/10 ya. Sekarang penyebutnya sudah sama, 7/10 dan 4/10. Maka 7/10 lebih besar daripada 4/10. Bagaimana? Mudah kan? Anak-anak, pesan Pak Guru adalah belajarlah lebih tekun ya. Seringlah berlatih agar anak-anak semakin terampil dalam membandingkan pecahan sejenis atau pecahan berbeda jenis atau berbeda bentuknya ya. Mulailah dulu dari pecahan-pecahan yang mudah ya. Jika yang mudah saja anak-anak sudah bisa, maka nanti berlanjut kepada pecahan-pecahan yang lebih sulit ya. Selanjutnya adalah tugas mandiri. Ada 4 soal. Nomor 1, 2/5 36%. Nomor 2, 0,21 13/10. Nomor 3, 1/4 0,25. Nomor 4, 14% 0,21. Tugasmu adalah memberi atau mengisi titik-titik itu dengan tanda lebih kecil dari, atau lebih besar dari, atau sama dengan, agar menjadi pernyataan yang benar ya. Kerjakan tugas ini di buku tulismu. Jika sudah selesai, segera kirimkan foto tugasmu ke WA Pak Guru. Pak Guru menunggu tugas yang sudah kalian kerjakan. Semangat ya, bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini anak-anak sudah dapat belajar dengan baik. Dan kesimpulan pembelajarannya adalah membandingkan pecahan dengan tanda lebih besar dari, lebih kecil dari, atau sama dengan ya. Membandingkan pecahan biasa, caranya bandingkan pembilangnya. Jika penyebutnya sudah sama. Jika penyebutnya berbeda, maka samakan penyebutnya dulu dengan mencari pecahan senilai dari pecahan-pecahan itu. Membandingkan pecahan campuran, caranya merubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Kemudian mencari penyebut yang sama dari pecahan itu. Membandingkan pecahan desimal yaitu dengan cara menentukan nilai tempat bilangan desimal. Membandingkan pecahan berbeda jenis, maka caranya adalah merubah pecahan berbeda jenis itu menjadi bentuk atau jenis yang sama. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir,
menjaga jarak 1,5 meter, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.